Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winardi Martama dengan NPM 2313031070, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai penerapan kurikulum di SMA Negeri 9 Oku. Adapun latar belakang dari kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan jika ditinjau dari pandangan ekstrim, bisa dikatakan jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran, semuanya ditentukan dalam kurikulum, tentu dengan sejumlah adaptasi dan variasi. Adapun tujuan dari penelitian dan metode penelitian. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui kurikulum yang diterapkan di Sekolah SMA Negeri 9 Oku. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Oku sudah memadai untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah semua guru di SMA Negeri 9 Oku sudah memahami mengenai kurikulum merdeka. Yang keempat, untuk mengetahui kendala dalam penerapan kurikulum di SMA Negeri 9 Oku dan apa solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi hambatan ataupun kendala dalam penerapan kurikulum tersebut. Yang kelima, untuk mengetahui implementasi dari kurikulum yang diterapkan tersebut pada pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi hasil belajar peserta didik dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 9 Oku. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi observasi adalah metode wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi lewat via chat WhatsApp dan via telepon WhatsApp dan mencari informasi tambahan melalui internet lain. Adapun pokok pembahasan. Selanjutnya ada profil sekolah. Nama sekolah SMA Negeri 9 Oku, nomor pokok sekolah nasional 10604731, jenjang pendidikan SMA, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Lintas Sumatera, Desa Ulapandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. RT RW 0, akreditas B, kurikulum merdeka, kepala sekolah Sri Puryanti, operator data akademik Irwansyah Putra, nomor telepon strip, nomor fax tidak diketahui, email sma9oku@gmail.yahoo.com. Dosen 1, Desa Kelurahan Ulapandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kode pos 32156. Lokasi geografis, Lintang 4, Bujur 103. SK Pendirian Sekolah 203.1/2/21/2005. Tanggal SK Pendirian 2005, bulan 10, tanggal 11. Status kepemilikan pemerintah daerah. SK Izin Operasional 203.1/2/21/2005. Tanggal SK Izin Operasional tahun 2005, bulan 10, tanggal 11. Dengan jumlah guru 40 orang, jumlah rombongan belajar 17, dan jumlah siswa dan siswi sejumlah 563 orang. Adapun pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kulir, artinya pelari dan kulere
sama dengan lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi, menurut asal kata kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu tempat berlarinya para peserta dalam lomba berlari. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Selanjutnya ada hasil observasi. SMA Negeri 9 Oku merupakan sekolah menengah atas yang ada di Kota Batu Raja, Jalan Lintas Sumatera, Desa Ulapandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. SMA Negeri 9 Oku berada di Desa Ulapandan di Kecamatan Semidang Aji yang berakreditas B. SMA Negeri 9 Oku memiliki sejumlah fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajarannya. Fasilitas tersebut antara lain kelas yang terdiri dari 15 ruangan kelas, 2 ruangan laboratorium, 1 ruangan perpustakaan, ruang UKS, ruangan guru, musola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun penerapan yang diterapkan di sekolah SMA Negeri 9 Oku. SMA Negeri 9 Oku menerapkan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran sejak tahun 2021. Sejak kurikulum merdeka mulai diimplementasikan, SMA Negeri 9 Oku langsung menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya, mengingat COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar terhadap proses belajar dari peserta didik, mulai dari menurunnya keinginan dan semangat belajar dan banyak dampak lain yang membuat sekolah SMA Negeri 9 Oku mengambil kebijakan untuk menerapkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kembali semangat belajar dan pengembangan potensi dari masing-masing peserta didik. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana di sekolah SMA Negeri 9 Oku yang mendukung penerapannya masih sekitar 60%, yaitu ada alat praktek, kelas yang terdiri dari 15 ruangan kelas, ruangan UKS, ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium, ruangan guru, ruangan TU, dan lain sebagainya untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya ada pemahaman guru mengenai kurikulum merdeka. Nah, semua guru di SMA Negeri 9 Oku sudah memahami penerapan kurikulum merdeka, tetapi ada sebagian kecil masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan, dikarenakan kurikulum ini masih baru diterapkan sehingga masih perlu bimbingan dan pelatihan. Yang keempat, kendala dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kendala dalam mengimplementasikan kurikulum di SMA Negeri 9 Oku adalah masalah mengatur jadwal pelaksanaan P5, dikarenakan tidak semua guru di sekolah SMA Negeri 9 Oku itu bisa mengajar setiap hari. Ada beberapa guru yang mengajar di sekolah lain, sehingga dalam penerapannya kurang efektif. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghadapi kendala tersebut dengan menyiapkan guru atau tenaga menginfal. Yang kelima ada implementasi kurikulum merdeka di sekolah SMA Negeri 9 Oku. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah SMA Negeri 9 Oku yaitu dengan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan pendekatan profil pelajar Pancasila P5 sebagai panduan dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang selanjutnya terakhir ada proses evaluasi hasil belajar peserta didik dalam penerapan kurikulum merdeka. Proses evaluasi hasil belajar peserta didik dalam penerapan kurikulum di sekolah SMA Negeri 9 Oku melalui asesmen baik formatif maupun sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Dan asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Adapun kesimpulan dari hasil observasi, yaitu ada kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler
intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.